Allahu 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 Allah Allahu Allah. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa bangun masyarakat yang benar-benar adil? Bukan cuma di level negara ya, tapi mulai dari yang paling kecil, keluarga. Nah, ternyata surah An-Nisa itu ngasih kita semacam blueprint-nya. Lengkap banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ayat pembuka ini, wah, langsung to the point. Ini ngingetin kita semua, kita tuh asalnya dari satu sumber yang sama. Dan ini loh, bukan cuma soal teologi. Ini tuh fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Jadi, dengan bilang kita semua ini saudara, setiap aturan setelah ini tujuannya ya buat ngejaga ikatan dasar itu. Gini, keadilan sejati itu ujiannya gampang. Lihat aja gimana kita memperlakukan mereka yang paling lemah. Dan surah An-Nisa ini langsung nunjuk dua kelompok yang saat itu paling rentan, anak yatim dan perempuan. Kerennya, surat ini ngasih mereka perlindungan hukum yang spesifik banget. Coba deh bayangin, teks ini nggak cuma bilang jangan, tapi ngasih gambaran yang wah, ngeri banget. Makan harta anak yatim itu sama aja kayak nelen api. Ini bukan metafora biasa ya, ini bener-bener penegasan kalau amanah ini tuh suci banget. Harta mereka harus dilindungi total sampai mereka dewasa. Jadi intinya gini, jadi wali itu bukan kesempatan buat cari untung, itu amanah suci. Dan ada aturannya, wali harus ngetes dulu kedewasaan si anak yatim sebelum hartanya diserahin. Tapi, coba lihat betapa realistisnya aturan ini. Kalau walinya sendiri miskin, dia boleh kok ngambil upah yang wajar, adil banget kan? Oke, sekarang kita bahas soal mahar. Ini penting banget, karena ini bukan sekedar hadiah simbolis pas nikah. Coba bayangin, di zaman di mana perempuan seringkali nggak punya hak atas properti, mahar ini jadi hak finansial mutlak buat si pengantin wanita. Hartanya itu jadi milik dia pribadi, ngasih dia dasar keamanan dan kemandirian ekonomi. Ini kan revolusioner banget. Nah, teks ini juga ngatur soal poligami. Tapi ada satu syarat yang, wah, berat banget, keadilan. Dan bukan cuma adil soal materi ya, tapi keadilan yang mutlak. Pertanyaannya kan, apa iya manusia bisa adil sesempurna itu? Kalau ada ragu sedikit aja, teks ini langsung tegas bilang, monogami adalah jalannya. Oke, setelah melindungi individu-individu yang rentan, blueprint ini sekarang cakupannya lebih luas lagi, yaitu menata pilar-pilar masyarakat. Gimana caranya? Dengan ngatur dua hal paling dasar yang ngikat kita semua, warisan dan pernikahan. Nah, disinilah letak revolusinya dalam hukum waris. Untuk pertama kalinya, perempuan itu dikasih bagian warisan yang pasti dan dijamin sama hukum ilahi. Ini mengakhiri tradisi lama yang seringkali nyingkirin mereka. Ya memang, bagian anak laki-laki itu lebih besar, tapi ini sering dikaitkan dengan tanggung jawab finansial mereka yang memang harus menafkahi seluruh keluarga. Larangan yang satu ini benar-benar mendasar. Teks ini secara gamblang menghapus praktek di mana perempuan bisa diwariskan, seolah-olah mereka itu properti. Ini penegasan yang super kuat tentang otonomi dan martabat perempuan. Mereka itu subjek, bukan objek. Sebuah keluarga yang stabil, itu butuh batasan yang jelas kan? Makanya, teks ini ngejelasin dengan rinci banget siapa aja yang haram dinikahi. Dan ini bukan sekedar daftar larangan biasa ya. Ini adalah cara buat melindungi struktur keluarga, menjaga kehormatan, dan mencegah konflik dari dalam. Oke, tadi kita udah lihat fondasi keluarganya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Gimana sih prinsip-prinsip ini diterapin buat membangun seluruh komunitas yang adil? Nah, jawabannya ada di perilaku sosial dan sistem peradilannya. Ayat ini bisa dibilang adalah jantungnya keadilan sosial dalam surat ini. Perintahnya tuh jelas banget, jadilah penegak keadilan, tanpa pandang bulu. Nggak peduli status atau kekayaan. Bahkan, kalau kebenaran itu merugikan diri kamu sendiri atau orang tua kamu. Ini standar integritas yang tinggi banget kan? Bahkan untuk urusan konflik rumah tangga pun ada prosesnya loh. Buat ngatasin ini disebut nusyus atau perselisihan yang serius, teks ini ngasih 3 langkah bertahap. Tujuannya apa? Bukan buat menghukum, tapi rekonsiliasi. Jadi mulai dari nasihat dulu, terus bisa ranjang sementara sampai akhirnya mediasi oleh keluarga. Usaha damai itu selalu jadi prioritas utama. Di luar semua aturan hukum tadi, ada semacam panggilan jiwa untuk berbuat baik. Teks ini seolah-olah melukiskan sebuah lingkaran kebaikan yang terus meluas. Dimulai dari orang tua, terus nyebar ke kerabat, anak yatim, tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh, sampai ke musafir yang sama sekali nggak kita kenal. Ini adalah visi sebuah masyarakat di mana setiap orang itu saling menjaga satu sama lain. Terus pertanyaannya, apa sih yang ngikat semua aturan ini? Apa perekatnya? Nah, jawabannya ada di fondasi teologisnya.
Semua hukum soal warisan, pernikahan, dan keadilan ini bukan cuma aturan duniawi biasa. Semuanya ini adalah manifestasi dari iman. Teks ini nyebut semua aturan ini sebagai batas-batas Allah. Logikanya sederhana aja, kalau kita taat sama batas ini, itu jadi bukti iman, dan janjinya adalah surga. Tapi kalau kita melanggarnya, itu artinya pembangkangan, dan konsekuensinya neraka. Ini kan langsung mengubah aturan sosial jadi ibadah, dan pelanggaran hukum jadi dosa. Jadi akhirnya kita kembali lagi ke titik awal. Teks ini seolah-olah berpesan, nggak akan pernah ada masyarakat yang adil di luar sana, kalau di dalam rumah kita sendiri nggak ada keadilan. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah keadilan yang kita praktikkan dalam hubungan pribadi kita sehari-hari udah jadi cerminan dari dunia adil yang kita impikan?